Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, sudah lama tidak berjumpa ya di channel YouTube Irawan Harahap. Maafkan kami ya. Hari ini saya akan membahas mengenai salah satu pertanyaan yang juga sering diajukan, yaitu sebenarnya apa itu wan prestasi dan bagaimana hukum mengatur tentang wan prestasi secara sederhananya. Rekan-rekan semuanya, penjelasan mengenai wan prestasi itu kita awali dulu dengan istilah perikatan atau perikatan. Perikatan adalah hubungan di antara dua pihak, di mana bisa satu pihak saja yang aktif atau kedua-duanya yang aktif, sehingga menyebabkan kedua pihak itu terikat dalam sebuah hubungan hukum. Kalau kita mengacu pada pasal 1233, teman-teman semuanya, KUH Perdata ya, dikatakan yang namanya tiap-tiap perikatan itu dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Tolong perhatikan, baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Tidak baik karena perjanjian ya, karena yang namanya perjanjian pasti mengandung yang namanya persetujuan. Tetapi tidak semua persetujuan itu merupakan perjanjian. Ya, contohnya gimana? Kalau ada janji dari seseorang kepada orang lain, sementara pihak yang diperjanjikan itu atau diberi janji itu tidak ada kewajiban melakukan sesuatu pada yang berjanji. Jadi ini pernyataan satu pihak saja. Apakah itu mengikat? Ya, mengikat teman-teman semuanya. Jadi secara prinsip, perikatan itu adalah bersumber dari dua. Satu, undang-undang. Dua, persetujuan. Nah, ini nanti perlu dipahami betul karena akan berhubungan dengan ketika ada perkara, apakah masalah itu tergolong kepada yang namanya wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Secara sederhana, kalau kerugian dirasakan seseorang dikarenakan adanya persetujuan sebelumnya dari yang merugikan itu, maka itu dikenal dengan istilah wan prestasi. Tapi kalau kerugian itu dirasakan bukan karena ada persetujuan sebelumnya, tetapi karena ada sesuatu yang diatur oleh undang-undang, teman-teman semuanya, maka itu masuknya perbuatan melawan hukum. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Saya pernah membawa anak saya ke salah satu toko buku. Kebetulan dari toko buku tersebut anak saya tidak sengaja menyenggol keramik kecil sehingga kemudian itu pecah. Anak saya panik dong gara-gara itu. Lalu saya bilang sama anak saya, tenang aja nak, ini ayah ganti. Kenapa begitu? Karena saya tahu walaupun tidak ada saling berjanji saya dengan toko buku tersebut, tetapi oleh undang-undang dikatakan, kita lihat nih umpamanya di dalam pasal 1360 ya, 1367 ya. Ayat 2 dikatakan, orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Nah, jadi saya pada prinsipnya harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh anak saya. Tapi kan saya tidak ada perjanjian, Pak Irawan. Betul. Tapi karena itu diatur oleh undang-undang. Nah, yang khas adalah dalam semua perikatan itu tentu mengandung yang namanya kewajiban atau kita kenal dengan prestasi. Jadi ada yang namanya prestasi di antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, apa itu prestasi wujudnya? Baca pasal 1234. Di sini dikatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Jadi kalau nanti Anda baca semua perjanjian-perjanjian yang Anda miliki, pastilah minimal salah satu pihak mempunyai kewajiban kepada pihak yang lainnya, baik karena dia itu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Timbul lagi pertanyaan, Pak Irawan, saya tidak ada berjanji dengan dia.
kami tidak terikat perjanjian. Apakah bisa saya hanya dengan modal mendapatkan SPK atau surat perintah kerja, lalu kemudian merasa bahwa saya harus dipenuhi kewajiban dia kepada saya karena dia memang tidak melakukan pembayaran. Saya contohkan begini ya. Ada dua PT ini atau dua perseroan terbatas. PT pertama menunjuk PT kedua dengan cara memberikan SPK. Diawali oleh PT pertama mengajukan penawaran kerja. Ya, kita contohkan adalah perawatan gedung nih ya. Jadi PT B menawarkan kepada PT A, mau nggak kalau kami melakukan yang namanya perawatan gedung operasional Anda dengan biaya sekian juta rupiah per bulannya. Ternyata PT A bilang, oke, clear. Ya, lalu dikeluarkanlah yang namanya surat perintah kerja nih. Nah, ada perjanjian? Nggak ada. Mereka tidak terikat atau tidak membuat sebuah perjanjian tertulis dalam hal ini. Lalu setelah berjalan waktu, saatnya B mengeluarkan invoice dan memberikannya kepada PT A, PT A-nya nggak bayar. Dia bilang, kita kan nggak terikat janji. Ya, karena yang namanya wan prestasi itu perjanjian. Tidak, teman-teman semuanya. Mari kita baca pada pasal 1238 KUH Perdata. Si berutang. Ya, si berutang ini jangan dianggap bahwa harus ada pinjam meminjam sebelumnya ya, tapi si berutang itu adalah orang yang harus dan masih punya kewajiban memenuhi sebuah prestasi. Di sini dikatakan si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah, ingat ya, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, baru ini perjanjian, telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ini ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai karena lewatnya waktu yang ditentukan. Nah, jadi teman-teman semuanya harus ada ya lalainya. Nah, kalau Anda baca bukunya Pak J. Satrio yang saya hormati, judulnya Wan Prestasi, di situ dikatakan salah satu cara untuk mengukur ada yang namanya lalai adalah dengan memberikan yang namanya somasi. Kita beri mereka jangka waktu untuk memenuhi prestasi, harapannya nanti orang tersebut haruslah kemudian memenuhi prestasi yang kita harapkan. Lewat waktu, maka kita bisa harapkan itu sebagai ukuran terjadi yang namanya kelalaian. Nah, itu dulu ya. Nah, kemudian kita tambah dengan satu hal lagi. Apa yang bisa dimintakan ketika terjadi yang namanya wan prestasi? Nah, baca pasal 1243. Di sini disebutkan penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan. Jadi, ada 3 hal yang bisa dituntutkan teman-teman semuanya. Pertama biaya, kedua rugi, dan ketiga bunga. Demikian, ini video kami buat ya hari Jumat ini tanggal 20 Mei 2022. Sekaligus juga kami mengucapkan minal aidin wal faizin walaupun terlambat. Ya, tapi kami yakin kita bisa saling memaafkan, kemudian bisa mengisi kehidupan menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya selanjutnya akan mengisi kuliah pagi ini, teman-teman semuanya, di tempat saya mengajar.